Fakta seru dan unik tentang ubur-ubur. Ubur-ubur itu apa sih? Mereka setiap hari ngapain sih? Mari kita ulas. Selamat datang kembali di channel Fakta Unik Hewan yang penuh kejutan. Hari ini kita akan membahas hewan laut yang super misterius. Tidak lain dan tidak bukan adalah ubur-ubur. Yuk langsung aja kita cek info keren tentang makhluk laut yang satu ini. Sebenarnya ubur-ubur itu apa sih? Mengenai ubur-ubur, ia merupakan makhluk laut yang menakjubkan dan seringkali misterius. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang disebut Cnidaria, yang juga mencangkup anemon laut dan karang. Ubur-ubur bagaikan superstar di dunia laut. Mereka punya tubuh transparan yang keren dan tentakel yang bisa bikin mangsa ketagihan dan memberikan kesan keindahan yang unik di bawah air. Tapi, jangan lupa untuk selalu berhati-hati jika bertemu dengan ubur-ubur di perairan tertentu, karena beberapa di antaranya bisa menyengat. Jenis ubur-ubur beragam dan unik. Beberapa di antaranya termasuk ubur-ubur kotak atau box jellyfish. Memiliki bentuk kubus atau kotak dengan tentakel yang keluar dari keempat sudutnya. Warna umumnya transparan atau agak kebiruan. Biasanya ditemui di perairan tropis dan subtropis, terutama di sekitar Australia Utara dan Asia Tenggara. Ubur-ubur kotak cenderung berenang dekat permukaan air, dan mereka seringkali sulit terlihat karena warna tubuh yang transparan. Ubur-ubur kotak memiliki sengatan yang sangat berbahaya, bahkan dapat menyebabkan kematian pada manusia. Racunnya dapat mempengaruhi sistem saraf dan jantung. Jadi harus lebih hati-hati ya guys. Untuk melindungi diri dari sengatan ubur-ubur kotak, seringkali disarankan untuk menggunakan pakaian pelindung. Dan hindari berenang di wilayah-wilayah di mana ubur-ubur kotak sering ditemukan. Jika sengatan terjadi, pengobatan segera sangat penting. Cuci area yang terkena sengatan dengan air laut atau air garam, dan segera cari bantuan medis. Pengetahuan tentang ubur-ubur kotak membantu meningkatkan kesadaran akan resiko di wilayah-wilayah di mana mereka dapat ditemukan, serta meningkatkan perlindungan bagi orang-orang yang beraktivitas di perairan tersebut. Berikutnya ada ubur-ubur kembang api atau lion's mane jellyfish. Dikenal dengan tentakel yang panjang dan mirip rambut. Warna tubuhnya bervariasi dari merah, kuning, hingga ungu. Ia termasuk dalam ubur-ubur terbesar dengan tentakel yang bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter. Dan biasanya ditemui di perairan dingin, terutama di Samudra Atlantik Utara dan Samudra Arktik. Tetapi juga dapat ditemui di berbagai perairan laut. Ubur-ubur kembang api memangsa ikan kecil dan plankton menggunakan tentakelnya yang diselimuti sel-sel penyengat untuk menangkap mangsa. Sengatan ubur-ubur ini tidak biasanya berbahaya bagi manusia, meskipun dapat menyebabkan iritasi dan ketidaknyamanan. Namun, ada catatan bahwa beberapa individu mungkin mengalami reaksi alergi, seperti di gambar ini. Fakta menarik tentang lion's mane jellyfish.
Ia sering dianggap sebagai salah satu ubur-ubur tertua di dunia. Dengan evolusi, mereka diyakini berlangsung selama lebih dari 650 juta tahun. Meskipun tentakel lion's mane jellyfish terlihat mengesankan, mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan bergerak yang kuat dan sangat bergantung pada arus laut untuk pergerakan mereka. Keindahan dan ukuran lion's mane jellyfish membuatnya menarik perhatian pengamat laut dan menjadi daya tarik dalam dunia biologi laut dan ilmu kelautan. Selanjutnya ada ubur-ubur kecil atau moon jellyfish. Memiliki tubuh yang transparan dan cembung seperti kubah. Biasanya memiliki 4 lingkaran yang terlihat seperti bulan sabit di bagian tengah tubuhnya. Cenderung memiliki diameter tubuh di antara 25 hingga 40 cm. Moon jellyfish memiliki tentakel yang halus dan tidak menyakitkan. Mereka digunakan untuk menangkap plankton, ikan kecil, dan partikel makanan lainnya. Biasanya ditemui di perairan laut hangat dan dingin di seluruh dunia. Moon jellyfish lebih umum ditemui di perairan dangkal, tetapi bisa ditemukan di berbagai kedalaman. Moon jellyfish memiliki peran penting dalam ekosistem laut karena berkontribusi pada rantai makanan, mengontrol populasi plankton, dan memberikan makanan bagi beberapa jenis spesies ikan. Ubur-ubur kecil dengan penampilan yang elegan dan tidak berbahaya sering menjadi daya tarik dalam akuarium dan menjadi subjek penelitian dalam memahami ekologi laut. Selanjutnya ada ubur-ubur kristal atau crystal jellyfish. Memiliki tubuh transparan dan sering kali tampak seperti kaca atau kristal, memberikan efek cahaya yang indah jika terkena sinar matahari. Tubuhnya umumnya kecil dengan ukuran sekitar 5 hingga 20 cm. Biasanya ditemukan di perairan laut di seluruh dunia, terutama di daerah laut dangkal dan dekat permukaan air. Mereka juga memiliki tentakel yang digunakan untuk menangkap plankton dan mikroorganisme kecil sebagai makanan mereka. Salah satu ciri khas utama ubur-ubur ini adalah kemampuan untuk menghasilkan cahaya hijau terang. Ini disebabkan oleh protein cahaya yang dimilikinya. Protein cahaya yang ditemukan pada ubur-ubur kristal telah menjadi sangat penting dalam penelitian biologi, molekuler, dan genetika. Para ilmuwan dapat menggunakan protein ini sebagai penanda untuk melacak dan memahami aktivitas gen dalam berbagai organisme. Ubur-ubur kristal adalah contoh unik dari keajaiban alam yang tidak hanya memikat mata dengan kecantikannya, tetapi juga memberikan wawasan berharga dalam penelitian ilmiah. Selanjutnya, ubur-ubur bintik putih atau white spot jellyfish merupakan spesies ubur-ubur yang memiliki ciri khas bintik-bintik putih pada tubuhnya. Ubur-ubur ini dapat ditemui di perairan hangat dan tropis di seluruh dunia. Ciri khas ubur-ubur ini meliputi kubah transparan mereka yang dapat tumbuh hingga 50 cm atau lebih.
serta adanya bintik-bintik putih yang tersebar di sepanjang tepiannya. Mereka juga memiliki tentakel yang panjang dan berwarna putih. Racun ubur-ubur totel putih tidak bisa melukai manusia. Ubur-ubur ini sendiri hanya menggunakan racunnya untuk memakan plankton. Walaupun tidak berbahaya bagi manusia, ubur-ubur ini tetap memiliki dampak negatif. Ia dapat menjadi masalah di beberapa wilayah karena kemampuannya untuk berkembang biak dengan cepat dan mengganggu ekosistem lokal. Dan karena ubur-ubur totel ini adalah pemakan plankton yang amat lahap, segerombolan ubur-ubur ini bisa menghabiskan populasi plankton yang ada di suatu perairan. Akibatnya, perairan yang dipadati oleh ubur-ubur ini tidak lagi didatangi oleh ikan dan udang yang biasa ditangkap oleh nelayan setempat, sehingga pendapatan mereka jadi menurun. Sayang sekali, padahal mereka memiliki penampakan yang amat menarik. Setiap jenis ubur-ubur memiliki ciri khasnya sendiri dan menarik untuk dipelajari. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati jika bertemu dengan ubur-ubur di perairan tertentu, karena beberapa di antaranya bisa menyengat. Upaya konservasi yang terintegrasi dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut, melindungi keanekaragaman hayati, dan mengurangi dampak negatif ubur-ubur terhadap manusia dan lingkungan. Peningkatan populasi ubur-ubur tertentu dapat berdampak pada industri perikanan dengan menyebabkan penurunan populasi ikan dan plankton yang merupakan sumber makanan utama ubur-ubur. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jika kamu memiliki pertanyaan atau pengalaman seputar ubur-ubur, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung pelestarian, tetap menjaga habitat mereka, dan jangan lupa dukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.